Hukum terbaik adakah dan bagaimana bersikap kepada siapa, kita bertanya. Kalau Anda Islam, jadilah Islam yang bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan. Kalau Anda Hindu, jadilah Hindu yang memakmurkan. Kalau Anda Kristen, jadilah orang Kristen yang saling berkasih sayang. Kalau Anda orang Buddha, jadilah pendharma yang baik. Kalau Anda seorang kepercayaan, jadilah manusia yang mendamaikan. Mari kita menjadi yang bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bersama berjuang mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur, yang bertumbuh dan berkembang dalam situasi harmonis, selaras serasi seimbang, sedang perihal ritual tatanan syariat masing-masing. Apalagi perihal kehidupan yang batin, yakni perihal keimanan adalah milik masing-masing. Karena faktanya diri kita tidak dalam jaminan manusia yang pasti dalam kebenaran dan terjamin pasti menjadi ahli surga, kecuali hanya didasarkan kepercayaan dan keyakinan diri kita semata. Karena fakta sejarahnya, kehidupan para rasul Allah dan para nabinya pun dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Mereka pun hidup dengan kesepakatan dengan orang-orang yang tidak percaya kalau dirinya adalah wakil resmi Tuhan, yang sekaligus sebagai rasul Allah, sebagai hak sah serta wenang. Kesepakatan itulah kemudian menjadi peraturan atau undang-undang. Peraturan yang menjadi hukum yang diberlakukan dalam kehidupan ini untuk saling menjaga, saling menghormati dan terjaganya kesatuan dan persatuan. Untuk bertumbuh dan berkembang mewujudkan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dimensi iman memang tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Tuhan. Itu tersurat di dalam Al-Maidah 50. Afahukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka yang yakin? Di zaman saat ada wakil resmi Tuhan, di zaman itu penetapan hukum Tuhan langsung diterjemahkan oleh beliau sendiri. Terus sekarang bagaimana ini masalahnya? Pertanyaannya, kalau sekarang jika seseorang ingin tahu hukum ketetapan Tuhan yang diterjemahkan oleh Rasulnya, sekarang ini kepada siapa bertanyanya? Sedang saat ini wakil resmi Tuhan sudah jelas-jelas disepakati, sudah tidak ada lagi. Berarti pasti kita berpikir ke ulama atau ke tokoh-tokoh agama. Sedang faktanya dari waktu dari zaman ke zaman, dari era ke era, setelah keberadaannya wakil resmi telah ditiadakan, para ulama dan para tokoh agama berbeda-beda dalam menafsirkan dan meriwayatkan ayat dan hadis. Dan lagi pula proses pembukuan Al-Quran dan hadis pun bertahap dan dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat. Sepertinya sudah terlibatnya interpretasi pemikiran manusia. Dan faktanya bermunculan sekte aliran di masing-masing semua agama yang ada. Dan faktanya lagi buku tafsir juga sangat banyak. Perbedaan-perbedaan pendapat ini jelas menunjukkan bahwa ulama dan tokoh agama sekalipun tidak paham dan tidak mengerti dengan pasti maksud, tujuan ayat dan bagaimana riwayat terjemahan ayat tersebut. Sesungguhnya apa yang dikersaki Tuhan, apa yang dimaksud Tuhan dengan adanya ayat tersebut, bagaimana diterapkan dalam situasi dan kondisi yang bagaimana. Dan dalam sejarahnya, dalam urusan ikhtilaf atau perbedaan menafsirkan ayat dan riwayat, telah berapa banyak darah ditumpahkan hanya sekedar mempertahankan pendapatnya akibat wakil resmi Tuhan telah dalam kesepakatan ditiadakan. Dan jarak waktu semakin panjang, maka perbedaan pendapat ayat dan riwayat ini tentu akan semakin panjang dan melebar. Saya mengungkap kembali, apakah hukum jahiliyah yang kita gendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Wa man ahsanu minallah hukman. Dan keberadaan al-haq adalah al-haq min rabbik, kebenaran tatanan kehidupan, tatanan sistem, ketaatan, ketundukan dan kepatuhan adalah keberadaan al-haq Tuhan. Memang kalau mengacu kepada ayat-ayat Tuhan, keberadaannya tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah kosong. Dari keberadaan sang imam disebut imam nyata. Juga disebut di antara kamu ada sang nadhir atau sang pemegang kebenaran yang hak sah serta wenang, walian mursida,
Bahkan ada ayat dan tidak hanya satu, yakni sungguh ketahuilah di antara kamu sendiri adanya Rasul yang membawa risalah. Maka mari kita ambil hikmah kehidupan dalam tatanan sistem tatanan lahiriah tidak berpecah belah. Siapapun kita, apapun agama dan keyakinan dan kepercayaannya, kita dari manapun suku bangsa kita sebagai sesama penduduk bumi, apalagi sebangsa dan setanah air Indonesia telah diikat dalam ikatan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 45. Karena faktanya kehidupan kita tidak dalam jaminan Tuhan, tidak seharusnya kita berlaku rusak dan merusak. Tetaplah menjadi manusia yang terbuka, yang lapang dada, berbuat kebaikan, bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan. Dan menjadi para pencari kebenaran dengan tidak berkarakter fanatik, kultus, kaku dan beku, keras kepala, merasa diri paling benar dan paling suci. Dan semua pemegang keyakinan, pelaku keyakinan semuanya sepertinya telah menjadi sebuah ungkapan bahwa tentang keberadaannya Imam Mahdi, Satrio Piningit, atau sesuatu yang digaibkan, seseorang yang digaibkan, Ratu Adil, Mesias, dan seterusnya dan sebagainya. Mungkin ini akan ada titik wanci. Salam damai dan merdeka.